Nasihati untuk diri saya pribadi, juga untuk ke ibu-ibu sekalian, jangan pernah merasa bosan untuk bertaubat. Jangan pernah. Saya katakan juga, kalau tidak kita selesaikan dosa-dosa kita di dunia, kemungkinannya nanti cuma ada 2 di akhirat, Bu. Entah Allah ampuni kita dengan rahmatnya, atau Allah bersihkan kita di dalam nerakanya. Entah untuk berapa lama, Bu. Ya, Bu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Kemudian ibu-ibu sekalian, itulah bagaimana kondisi penduduk api neraka ketika mereka masuk ke dalam neraka. Maka selesai bagian yang kedua. InsyaAllah kita akan beranjak ke bagian yang ketiga. Adapun bagian yang ketiga ini, ibu-ibu sekalian, kita akan membicarakan tentang keadaan badan penduduk surga dan neraka. Kondisi tubuhnya seperti apa sih? Apakah seperti kondisi tubuh kita di dunia? Ataukah ada yang berubah? Ya, jadi bagian yang ketiga ini kita akan membahas keadaan badan penduduk surga dan neraka. Bahasan yang pertama adalah keadaan badan penduduk surga. Seperti apa sih, Bu, kondisi badan penduduk surga saat masuk ke dalam surga? Kemarin saat kita membahas pintu surga, ada bahasan sedikit bahwasanya orang yang masuk surga itu suci dari 2 sisi, ya. Betul ya? Yang pertama suci dari sisi batinnya. Artinya dia sudah tidak punya dosa dan kotoran di dalam dirinya lagi. Kemudian suci yang kedua dari sisi apa? Sisi lahiriahnya, dari badannya. Maka ibu-ibu sekalian, ketahuilah bahwasanya kondisi badan penduduk surga, Allah sucikan mereka dari seluruh kotoran-kotoran yang ada. Allah sucikan mereka dari seluruh kotoran-kotoran badan. Setelah suci batinnya, maka yang kedua Allah sucikan seluruh kotoran-kotoran badan mereka. Maksudnya apa sih, Bu? Suci dari seluruh kotoran badan. Artinya mereka tidak buang air. Tidak ada lagi di surga yang namanya WC, bayar 2.000, bayar 3.000, 5.000, nggak ada. Karena di surga tidak ada yang buang air. Kotoran mereka akan keluar dari keringat-keringat mereka. Dan itu tidak berbau tapi harum. Kemudian mereka juga tidak akan meludah. Bu, dari mulut mereka tidak akan keluar ludah. Kemudian juga mereka tidak berdahak, Bu. Apapun warnanya, yang jelas mereka tidak berdahak. Termasuk berarti tidak ingusan, nggak punya kotoran telinga, iya, belek apalagi, tidak ada. Semuanya bersih. Lebih-lebih kalau seorang wanita, Bu, tidak ada lagi yang namanya haid. Tidak ada yang namanya nifas. Tidak ada yang namanya istihadah. Tidak ada. Semuanya Allah jadikan bersih. Sehingga mereka suci dari 2 sisi yang kemarin sudah kita sebutkan. Setelah Allah bersihkan batin mereka di luar, saat mereka akan masuk, Allah bersihkan seluruh kotoran badan mereka.
Sehingga saat masuk surga, tubuh seseorang sempurna. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak selesai sampai di situ. Disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya penghuni surga masuk ke dalam surga dalam kondisi amrod. A-M-R-O-D, Bu. Amrod. Amrod itu bahasa Arab yang artinya seseorang yang bersih dari bulu. Bulu apapun. Ya. Bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kaki, dan yang lainnya, mereka semua akan bersih dari bulu-bulu itu. Tidak ada satupun bulu yang tumbuh lagi di tubuhnya. Karena Allah hanya menghendaki kesempurnaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan penciptaan manusia seperti awalnya, Bu. Allah akan kembalikan penciptaan manusia, para penduduk surga itu, sebagaimana dahulu mereka pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu seperti Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga tinggi para penduduk surga itu setinggi 60 hasta. Satu hasta itu dari ujung jari sampai siku, ya. 60 hasta. Para ulama menyebutkan sekitar kira-kira 25 sampai 30 meter, Bu. Tinggi para penduduk surga, semuanya akan 60 hasta sebagaimana bapak mereka Adam alaihi salatu wassalam. Mungkin sekarang kita dengarnya aneh ya, Bu, ya. Ada manusia 30 meter itu semana ya. Tapi ternyata yang aneh bukan mereka, tapi kita. Karena kita yang sudah berubah dari penciptaan awal kita. Normalnya 30 meter. Makanya nanti saat masuk ke dalam surga, manusia akan dikembalikan seperti penciptaan awalnya. Makanya, Bu, kalau sekarang kita suka diledekin pendek-pendek, Bu, tidak apa-apa. Nanti di surga saya akan tinggi. Semuanya akan setara. Tunggu ya, nanti ya di surga ya. Insya Allah. Kemudian ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kondisi badannya, maka sekarang ibu-ibu sekalian, meskipun ibu-ibu sekarang masih 17 tahun semua, nanti pas masuk surga, umurnya semua seperti umurnya Isa alaihi salatu wassalam, yaitu 33 tahun. Nggak ada nenek-nenek di surga, Bu. Semuanya akan kembali seperti umurnya Isa alaihi salatu wassalam, yaitu 33 tahun, dan akan terus seperti itu, tidak akan bertambah sedikit pun. Lihat, Bu. Allah siapkan kondisi tubuh manusia, orang-orang yang beriman, penduduk surga itu, menjadi tubuh yang prima. Supaya apa? Supaya mereka bisa menikmati kenikmatan surga dengan prima juga. Yang ini enggak kita dapatkan di dunia. Bu, di dunia udah kehidupannya sulit, susah. Tubuh kitanya mendukung enggak, Bu? Waduh, dikit-dikit salon pas, salep, balsem, dikit-dikit apa? Asam urat, pegel-pegel. Maka seperti inilah Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan dunia. Tubuh kita lemah, kita disuruh menghadapi ujian-ujian yang begitu berat.
Makanya orang-orang yang bisa selamat dari ujian-ujian ini, nanti akan Allah jadikan tubuh mereka prima untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada batasnya. Allah siapkan tubuh mereka, Bu. Supaya semakin memuncak kenikmatan yang mereka rasakan. Nanti di surga nggak perlu mikirin lagi kolesterol, Bu. Nggak perlu mikirin asam urat. Ini banyak minyaknya. Ini gorengan. Ini nggak ada. Mau apa semua bisa. Karena yang ditemukan di surga hanyalah kesempurnaan, kesempurnaan, dan kesempurnaan. Belum lagi semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan kenikmatan di surga, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan lagi, Bu. Kalau kemarin Allah menghilangkan kesedihan. Sekarang ibu-ibu buka Al-Hijr surat 15 ayat 48. Iya, ibu lihat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yamassuhum fiha nasabun. Mereka nggak akan kelelahan di surga. Di surga nggak ada yang namanya capek, Bu. Nggak ada yang namanya pegel-pegel, nggak ada. Karena kelelahan, kesusahan, keletihan, semuanya sudah Allah hapuskan. Nggak ada di surga yang namanya kesusahan sedikit pun, nggak ada. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan lagi dari surga, nggak akan. Artinya kenikmatannya akan abadi, abadi, dan abadi. Kalau kemarin Allah hilangkan kesedihan dari manusia, sekarang Allah hilangkan keletihan dan kesusahan. Gak ada lagi yang namanya kesusahan. Bu, kalau kita rasakan kehidupan ini susah, bersabarlah sebentar. Karena demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita kehidupan tanpa kesusahan sedikit pun. Gak ada. Ibu, kalau ibu haus, ya, mau minum, ngambil gelas, datang cukup-cukup ke dispenser, pencet tuh sampai penuh terus minum. Itu susah nggak, Bu? Kayaknya gampang ya. Mudah ya. Orang tinggal ngambil gelas, tinggal ngucurin air minum, nggak perlu nimba, nggak perlu ngapain, nggak perlu nyari sumber air. Semua di rumah udah ada sumber airnya masing-masing. Gampang ya. Tapi di surga itu dianggap sebuah kesulitan, Bu. Di surga itu semua dianggap kesulitan. Makanya nanti orang-orang yang pengen minum di surga, gelasnya keisi sendiri. Otomatis, Bu. Teknologi ya. Tapi ini bukan sekedar teknologi buatan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan kesempurnaan kenikmatan untuk hamba-hambanya. Ibu boleh buka surat An-Naba 78 ayat 34. Surat 78 An-Naba ayat 34. Iya, ibu di surga, para penghuninya disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gelas-gelas yang sudah berisi minuman. Dan kalau sudah selesai diminum akan terisi baru lagi, dan lagi. Dan kita nggak bisa membayangkan, Bu, bagaimana gelasnya, apa airnya, bagaimana rasanya. Karena demi Allah akan berbeda. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Kalau ada yang sama di dunia, ada juga nanti di surga. Cuma sama dari segi apa, Bu? Sama dari segi nama. Tapi hakikatnya demi Allah akan jauh berbeda.
Kalaupun ada yang nuangin itu gelas, Bu, maka yang menuangkan bukan kita. Tapi Allah sediakan pelayan-pelayan yang tugasnya berkhidmat kepada para penghuni surga. Ibu boleh buka surat Al-Insan, surat 76, ayat 19. Itu dekat dari An-Naba, Bu. Mundur 2 surat. Ayat 19. Iya, Ibu lihat. Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk para penghuni surga pelayan-pelayan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun." Dan akan berkeliling di antara mereka pemuda-pemuda, pelayan-pelayan yang umurnya belia. Yang siap melakukan apapun untuk berkhidmat kepada para penghuni surga. Yang indahnya minta ampun, Bu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura." Kalau kamu melihat mereka, seakan-akan kamu mengira ini adalah permata-permata yang berterbangan. Saking indahnya mereka. Nakjubkan nggak, Bu? Nakjubkan tidak? Bu, kalau buat nuangin air aja akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang namanya masak-masak. Lebih repot mana, Bu? Ngambil gelas buat minum atau masak? Kadang-kadang masaknya berjam-jam. Makannya berapa menit? Belum belanjanya, persiapannya, motong-motongnya, masak-masaknya, bersih-bersihnya. Repot. Makanya nanti di surga nggak ada masak-masak. Yang ada hanya tinggal menikmati saja. Bu, sesenang-senangnya orang masak, akan lebih nikmat kalau langsung makan, Bu. Betul ya? Makanya saya yakin ibu-ibu bahagia kalau diajak sama suaminya, yuk makan di luar. Di luar pagar. Iya. Makanya nanti di surga ibu-ibu sekalian, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala sediakan tanpa perlu usaha berlebih. Semuanya tinggal dinikmati saja. Tapi ada satu yang Allah jaga, Bu. Kita perlu usaha. Buat apa? Makan buah-buahan. Ya. Kalau makan buah-buahan Allah nggak sediakan langsung, Bu. Allah suruh kita metik dari pohonnya. Di dunia aja, Bu. Ibu ke tukang buah, mau beli apel, sama ibu ke kebun buah, metik sendiri, mahalan mana? Kenapa mau? Padahal suruh kerja sendiri, suruh metik sendiri. Di tukang buah kita tinggal ambil, bayar, selesai. Betul ya? Karena sensasi makan buah itu ada pada memetiknya. Kita tahu dan paham betul ini buah sumbernya dari mana. Kita memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Betul ya? Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala tetapkan cara para penghuni surga makan buah adalah dengan memetiknya. Karena itulah kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Allah pengen kenikmatan yang pol top. Tapi Bu, kalau di dunia kita mau metik apel harus manjat dulu, ngambil galah dulu, atau ngambil tangga dulu. Kalau licin jatuh, ribet ya. Di surga enggak, Bu.
sambil tiduran, santai-santai, bisa metik buah. Bahkan buah itu datang sendiri kepada kita, minta dipetik. Begitulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Haqqah, surat 69 ayat ke-23. Surat 69 ayat 23. Iya. Makanya nanti di surga kalau mau metik buah nggak perlu cari galah, Bu. Nggak perlu cari tangga. Nggak perlu memanjat karena kata Allah, kutufuha daniyah, buah-buahannya itu begitu dekatnya, mau buah apa ada. Dan demi Allah, buah di surga nggak sama dengan buah di dunia. Nggak sama. Meskipun Allah sudah kasih tahu kita ada anggur, ada pisang, ada semangka, durian boleh. Tapi demi Allah ibu-ibu sekalian, buah-buah yang akan kita temukan di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah buah yang penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada kekurangannya sedikit pun. Ya. Apalagi yang lebih terpenting, Bu, buah di surga nggak ada zat kimianya, Bu. Nggak ada di surga buahnya pakai pestisida, nggak ada. Itulah kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk para penghuni surga. Dan kenikmatan-kenikmatan tadi akan dinikmati oleh para penghuni surga dengan badan dan tubuh yang prima. Karena percuma, Bu, di dunia ini banyak orang yang ngumpulin uang buat makan enak. Tapi setelah uangnya kekumpul, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Betul ya? Tapi di surga semuanya nikmat dan tubuh kita siap. Dan itu cuma ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga dalam kondisi badan yang suci secara lahir atau secara badaniah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak beralih ke kondisi badan para penghuni neraka. Seperti apa, Bu, badannya? Aduh, tadi udah enak-enak pembahasannya, Ustadz. Sudah siap, Bu? Sudah siap? Oke. Kita lihat seperti apa keadaan badan penduduk neraka. Ibu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah postur para penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan merubah postur tubuh para penghuni neraka. Akan Allah ubah, Bu. Dirubah menjadi seperti apa? Menjadi begitu besarnya. Dan itu tidak lain dan tidak bukan liyadukul azab, agar azab itu semakin kerasa untuk mereka. Semakin besar tubuhnya, azab itu akan semakin dahsyat mereka rasakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua, Bu, bahwasanya
bahunya para penduduk neraka dari kanan ke kirinya. Sekarang tuh berapa jengkal sih Bu kita? Paling cuma 2 jengkal ya. Atau 3 jengkal ya. Tapi nanti orang-orang yang masuk neraka, bahunya Allah Subhanahu wa Ta'ala besarkan. Jaraknya menjadi sejauh perjalanan 3 hari. Ibu jalan kaki dari sini 3 hari sampai mana, Bu? Dan itulah lebarnya bahu para penduduk neraka. Allah jadikan gusi-gusi mereka sebesar gunung Uhud. Untuk apa itu semua? Sekali lagi, liyadzuqul azab. Sehingga semakin dahsyat azab yang mereka rasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina mankibail kafir fin nari masirata salasata ayyam." Jarak antara kedua bahu orang-orang kafir di para penduduk neraka adalah seperti perjalanan 3 hari. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan lirrokibil musri, perjalanan orang yang menunggangi kuda dengan cepat. Ibu kebayang orang menunggangi kuda dengan cepat jalan 3 hari. Itu jalannya cepat. Kita semua tahu kuda itu larinya cepat. Bagaimana bila orang jalan kaki? Berapa hari? Mungkin bisa sepekan. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan postur tubuh para penghuni neraka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dirsul kafir, au nabul kafir, mislu Uhudin." Gigi gerahamnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, para penghuni neraka, atau gigi taring mereka, Allah jadikan seperti sebesar gunung Uhud. Ibu yang pernah umroh mungkin pernah lihat gunung Uhud sebesar apa. Yang gunung Uhud itu ibu-ibu sekalian, panjangnya sekitar 7 atau 7,5 kilo. Lebarnya 2 sampai 3 kilometer, Bu. Gigi mereka sebesar itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wajildihi masiratu salasin, dan tebal kulit mereka itu seperti perjalanan 3 hari. Tebal kulitnya seperti perjalanan 3 hari. Dan kulit ini, Bu, adalah sumber rasa penyakit. Saya ulangi, kulit ini adalah sumber rasa sakit. Mungkin ibu-ibu kalau pernah dirawat inap, Bu, terus dites, bukan infus, dites obat antibiotik di bawah kulit. Itu sakitnya mengerikan. Karena dia posisinya di kulit. Dan ibu tahu sumber sakit itu akan terus Allah ganti yang baru lagi dan lagi. Ibu-ibu boleh buka surat An-Nisa surat keempat ayat 56. Ayat 56. Silahkan, Bu.
Ibu dengarkan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, sungguh mereka nanti akan mendapatkan api neraka. Kemudian Allah gambarkan kondisi para penduduk neraka itu bagaimana. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka hangus, gosong, terbakar, akan kami gantikan dengan kulit yang baru. Ibu, hari ini saja kalau kita masak, kena minyak panas melepuh kulit kita. Yang mungkin minyak panas itu bukan api terpanas di dunia. Dan api neraka, kalau dibandingkan dengan api di dunia yang paling panas, itu hanya 1:70. Artinya panasnya api neraka 70 kali lipat api terpanas di dunia. Bukan api biasa, bukan api kompor. Tapi yang lebih panas dari itu. Ibu mungkin pernah lihat video gunung meletus, ada lava merahnya yang bergejolak. Kalau ada yang lebih panas dari itu, maka barulah dikalikan 70. Bagaimana tidak gosong kulit seseorang di neraka? Kalau di dunia saja kulit kita tidak kuat menahan panasnya api dunia, bagaimana dengan api neraka? Dan menyedihkannya lagi, kulit itu akan terus Allah ganti yang baru. Allah ganti lagi yang baru. Allah ganti lagi yang baru. Dan seperti itu seterusnya. Khalidina faiha. Mereka kekal di dalam api neraka. Untuk apa? Liyadukul adab. Supaya mereka merasakan adabnya Allah. Ibu mau tahu gambaran apalagi yang lebih menyeramkan terhadap orang-orang penduduk neraka? Ibu lihat surat Al-A'la, surat 87 ayat 13. Surat 87 ayat 13. Iya. Ibu lihat bagaimana Allah menggambarkan penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Bu, para penghuni neraka itu enggak mati, enggak hidup. Gimana bisa kita bilang penduduk neraka itu hidup? Kalau setiap hari yang mereka rasakan adalah azab dan siksaan saja. Kulit mereka terus gosong terbakar. Daging-daging mereka terpisah dari tulang-tulang mereka. Bagaimana yang seperti ini dianggap hidup? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka enggak mati, enggak hidup, Bu. Bagaimana mereka mau dikatakan mati? Kalau terus Allah hidupkan lagi mereka, Allah ganti lagi tubuh mereka, Allah perbarui lagi tubuh mereka. Terus mana matinya? Ya mungkin kalau kondisi ini ada di dunia, ya orang mati sudah. Ketika seseorang terbakar habis gosong, atau dagingnya berpisah dengan kulitnya, nyawanya tercabut, sudah mati, sudah. Selesai penderitaannya di dunia. Tapi yang namanya di neraka, semua yang hancur itu akan Allah barukan lagi. Dan berulang seperti itu setiap harinya. Waliyadzubillah. Mengerikan, Bu. Dan tubuhnya bukan tubuh seperti kita hari ini, bukan. Tapi tadi sudah Nabi SAW kabarkan bahunya saja, antara bahu kanan dan kirinya, perjalanan 3 hari.
gigi gerahamnya, gigi taringnya sebesar gunung Uhud. Maka entah seberapa besar ya penderitaan yang dirasakan oleh para penghuni neraka. Bu, bagaimana mereka dikatakan hidup ataupun mati? Kalau para penghuni neraka itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibelenggunya bukan di tangannya, Bu, bukan di kakinya. Disebutkan bahwasanya belenggunya dimasukkan dari duburnya hingga keluar dari mulutnya. Bu, demi Allah ini nyata. Semua hal ini akan terjadi. Yang lebih dahulu dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai peringatan untuk kita semua. Bukan hanya untuk orang-orang kafir saja lah, tapi untuk kita juga. Makanya aji mumpung Allah masih kasih kesempatan kepada kita semua, ibu sekalian. Berlindunglah semampu kita dari api neraka. Lebih-lebih, Bu, di hari-hari ini Allah punya hamba-hambanya yang Ia bebaskan dari api neraka. Saat Nabi SAW berkata, walillahi utaqa'u minan nar. Dan di hari-hari di bulan Ramadan, Allah punya hamba-hambanya yang dicap bebas dari api neraka. Kebangetan kalau kita nggak dapet. Kebangetan. Karena pembebasan itu bukan cuma sehari dua hari, lah. Wadzalika kulla lailatin, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Allah punya daftar hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari api neraka. Seberapa banyak di daftar tersebut, wallahu a'lam. Tapi pastikan diri Anda, diri kita semua ada di daftar tersebut. Makanya maaf ya Bu ya, kalau Ibu pernah dengar Ramadan ini dibagi menjadi 3. 10 pertama adalah rahmat. 10 kedua adalah ampunan. 10 ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Maka para ulama menilai hadis ini dhaif, Bu. Bahkan mungkar karena menyelisihi hadis-hadis sahih lainnya. Yang benar bagaimana? Rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka itu terjadi di setiap hari di bulan Ramadan. Nggak ada pembatasannya. Maka aji mumpung kesempatan ini ada, perbanyak minta sama Allah, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Masukkan aku ke dalam hamba-hambamu yang engkau bebaskan dari api neraka, ya Allah. Kalau di 8 hari kemarin kita lalai meminta ini, Bu, usahakan mulai hari ini minta sama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hari bulan Ramadan. Karena Ibu, dahsyat neraka, Bu. Dahsyat. Ya, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bu, bagian keempat. Bagian yang keempat. Di bagian keempat ini kita akan membahas tentang penduduk terendah surga, penduduk terendahnya surga, dan penduduk tertingginya neraka. Karena ada perbedaan ya Bu ya. Kalau surga itu naik, Bu. Semakin tinggi, semakin dahsyat kenikmatannya. Kalau neraka turun. Semakin bawah, semakin dahsyat azabnya. Makanya kita akan bicarakan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan surga paling rendah. Dan apa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang masuk neraka yang paling tinggi. Adapun penduduk surga yang paling rendah, ibu-ibu sekalian,
Sebelum kita sebutkan tentang hal itu, saya ingin ingatkan dulu, Bu. Jangan pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, di emperannya juga nggak apa-apa ya Allah. Yang paling bawah juga nggak apa-apa ya Allah, yang penting masuk surga ya Allah." Jangan. Karena apa? Karena artinya kita minta azab. Iya toh? Kalau orang dapat emperan surga, masuk surga paling terakhir yang paling terendah, artinya dia jadi manusia yang paling terakhir keluar dari neraka. Iya. Makanya Nabi SAW ajarkan kita, "Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdausil a'la." Kalau kalian minta surga, maka mintanya firdaus. Fa innahu a'lal jannah, karena firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Wa ausatuha, paling tinggi tapi posisinya di tengah, Bu, firdaus itu. Wa saqfuha arsyur rahman, dan atapnya firdaus itu adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah minta surga emperan, jangan. Gak apa-apa ya Allah. Nggak. Minta surga paling tinggi. Mintalah firdausil a'la. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Dia dapat surga yang paling rendah. Karena dia orang yang paling terakhir masuk surga, artinya dia manusia yang paling terakhir keluar dari api neraka. Setelah Allah bersihkan dirinya dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat di dunia. Entah untuk berapa lamanya, Bu. Nabi SAW tidak sebutkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari. Dan kita semua tahu hari-hari di akhirat tidak sama dengan hari-hari di dunia. Ya. Jadi manusia ini adalah manusia yang paling terakhir dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah. Dan disebutkan saat ia dikeluarkan kondisinya gosong, hitam, legam. Sampai tidak bisa dikenali dari wajahnya dia ini siapa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, dia dimasukkan ke sebuah sungai yang ada di depan pintu surga. Namanya Nahrul Hayat, Bu. Sungai kehidupan. Allah masukkan dia ke dalam Nahrul Hayat. Karena dia sudah suci batinnya, tinggal Allah sucikan lahirnya. Maka setelah keluar dari Nahrul Hayat, disebutkan laki-laki ini menjadi indah luar biasa. Siap menjadi penghuni surga, Bu. Ya. Kemudian akhirnya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memilih tempatnya di surga. Mana tempatmu? Silahkan pilih. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini dihayalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya surga itu sudah penuh, Bu. Dia bingung mau ngambil tempat yang mana. Di sana ada orang, di sini ada orang, di situ ada orang. Padahal mungkin enggak surga penuh. Bu, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Tidak mungkin penuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala hayalkan kepada orang ini bahwasanya surga telah penuh. Dia ngadu ke Allah, Bu. Ya Allah, surga telah penuh. Tidak ada lagi tempat untukku. Allah tetap memerintahkan orang ini untuk cari tempat. Cari tempatmu di surga.
Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala hayalkan seakan-akan surga itu penuh. Sampai pada akhirnya ibu-ibu sekalian, orang ini melihat sebuah pohon. Ya. Yang tidak ada siapa-siapa di situ, akhirnya dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, di situ saja ya." Lihat Bu, orang yang terakhir masuk surga milih tempat diteduh di bawah pohon yang ada di dalam surga. Tapi akhirnya ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, memberikan rizki kepadanya, memberikan surga kepadanya. Allah berikan kepadanya kenikmatan dunia dan seisinya dikali 10, Bu. Orang yang dapat surga paling rendah, masuk surga paling terakhir, Allah berikan kenikmatan dunia dan seisinya 10 kali lipat. Bu, ini orang terakhir, Bu. Gimana orang yang sebelumnya? Gimana orang yang sebelumnya lagi? Gimana orang yang sebelumnya lagi? Gimana orang yang sebelumnya lagi? Bagaimana dengan orang-orang yang pertama-tama masuk surga? Maka demi Allah, kenikmatan yang Allah sediakan di surga itu berkali-kali lipat dari kenikmatan yang ada di dunia. Allahu Akbar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan balasannya tanpa ada batas. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bersabarlah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang begitu besar. Ini orang yang terakhir masuk surga, Bu. Maka kita bayangkan orang-orang yang berada di atas derajatnya. Ibu, surga itu bertingkat-tingkat. Kalau tingkatan paling dasarnya saja sudah seperti itu, sudah seperti kenikmatan dunia dan seisinya dikali 10. Maka bagaimana dengan orang-orang yang menjadi as-sabiqunal awwalun? Orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Maka menakjubkan ya Bu ya. Maka selain tadi kita minta perlindungan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa minta surga sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang dalam seharinya meminta surga 3 kali saja, Bu, maka surga akan minta sama Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Surga minta sama Allah supaya kita dimasukkan ke dalamnya. Bukan cuma kita yang mohon-mohon sama Allah. Tapi Ibu, pertanyaannya apakah pantas kita ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tidak bisa menjawabnya kalau kita tidak mempersiapkannya. Kalau kita tidak memantaskan diri untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, gimana seseorang mau masuk surga? Ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ini berada di antara persimpangan, Bu. Begitu banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita ini mudah masuk neraka. Tapi betapa banyaknya juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan wanita ini gampang sekali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu berada di persimpangan, mau yang kemana? Mau pilih yang mana? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaron nisa tasaddaqna wa aktsirna bil istighfar." Wahai wanita, wahai kaum muslimah, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar.
Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku lihat banyak kalian ini jadi penghuni neraka. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, uritun naro, diperlihatkan kepadaku api neraka. Fa idza aktsara ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Saat ditanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah banyak sekali wanita yang masuk neraka? Nabi jawab dengan dua hal, Bu. Tuksirna la'an, karena wanita ini lisannya mudah untuk melaknat. Mudah untuk keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang gak diridhoi sama Allah. Mudah menyakiti hati saudaranya, menyakiti hati pasangannya, menyakiti hati tetangganya, menyakiti hati orang lain. Lisannya mudah sekali untuk melaknat. Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yakfurnal ashir, wanita itu sulit sekali bersyukur, terlebih kepada suaminya. Ini menjelaskan wanita mudah sekali masuk neraka, Bu. Dua perkara yang mungkin remeh dianggap manusia. Menjaga lisan, menjaga syukur, remeh mungkin, tapi banyak memasukkan wanita ke dalam api neraka. Tapi ibu, kabar gembiranya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau wanita sholat 5 waktu saja dia jaga. Nabi nggak sebutin sholat sunnahnya, Bu. Nggak perlu sholat malam, nggak perlu sholat duha, nggak perlu rawatib, cukup 5 waktunya saja dijaga. Wasamat syahroha, kemudian dia jaga puasa Ramadannya saja, nggak disebutin sama Nabi puasa sunnahnya. Nggak perlu Senin Kamis, nggak perlu Ayamul Bid, nggak perlu Daud, nggak perlu. Ramadannya saja dijaga. Wahafidot farjaha, kemudian dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya, dia jaga auratnya. Wa ata'at ba'laha, kemudian dia taati suaminya, nurut. Selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma 4 hal, Bu, yang semuanya bisa didapatkan di dalam rumah. Tidak perlu keluar. Lantas apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qilalaha, akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Bukan cuma masuk surga doang, tapi disuruh pilih mau masuk pintu yang mana dari yang 8 itu. Terserah, silahkan. Maka sekali lagi ibu-ibu sekalian, berada di persimpangan. Tinggal ibu pilih dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin, mau yang mana. Maka ini menjadi pertanyaan yang serius yang harus juga kita jawab dengan serius. Dan sekali lagi, surga dan neraka itu tidak bisa didapatkan dan tidak bisa dihindari hanya dengan kata-kata. Tapi dengan apa? Dengan perbuatan serta amalan. Begitu ya, Bu ya? Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun penduduk neraka yang paling tinggi, Bu. Yang artinya apa? Yang artinya dapat azab yang paling ringan. Bu, kalau ngedenger yang paling ringan tuh kayaknya mending ya, Bu ya. Betul ya? Dapat hukuman paling ringan. Senang kita biasanya. Tapi lihat, Bu, apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang masuk neraka meskipun berada di paling atasnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ahwana ahlin nari." Sesungguhnya
Orang yang paling ringan azabnya di neraka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, la rajulun, adalah seseorang tuda'u fil akhmasi qadamaihi jamratun, yang dipakaikan pada kedua kakinya terompah dari bara api neraka. Azabnya hanya dipakaikan terompah dari bara api neraka. Tapi ibu lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya, yagli min hadimaguhu, yang karena terompah itu otaknya mendidih, Bu. Ada paling ringannya, dipakaikan terompah dari bara api neraka, yang karena terompah itu otaknya mendidih. Bu, terompah dipakainya di mana, Bu? Di kaki. Otak tempatnya di mana? Kalau bagian terjauh dari kaki itu mendidih, gimana dengan wajahnya? Bagaimana dengan lehernya? Bagaimana dengan badannya? Bagaimana dengan pahanya? Bagaimana dengan kakinya itu sendiri? Ngerikan, Bu. Liyadukul azab, supaya semakin kerasa azabnya. Kalau yang paling tingginya aja seperti itu, gimana yang di bawahnya? Gimana yang di bawahnya lagi? Gimana yang di bawahnya lagi? Gimana yang di keraknya api neraka? Neraka sakor. Yang orang-orang yang berada di neraka sakor itu saat ditanyakan kenapa mereka masuk neraka sakor, qalu lam nakum minal musallin, dahulu kami di dunia bukan orang-orang yang mengerjakan salat. Walam nakunu ta'imul miskin, dahulu kami di dunia tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami mengolok-ngolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Makanya mengerikan, ibu-ibu sekalian. Dan dia akan terus berada dalam posisi itu entah untuk berapa lamanya. Kita tidak usah ngomongin orang-orang kafir yang sudah pasti khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tapi untuk orang-orang yang beriman yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka, entah untuk berapa lamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak dalam kondisi mati, tidak juga dalam kondisi hidup. Inilah ibu-ibu sekalian, cerita dari surga dan neraka, dari apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tentang surga dan neraka. Yang demi Allah, ibu-ibu sekalian, kalau hal ini hanya sebatas menjadi pengetahuan kita saja, cuma jadi oh kayak gitu, rugi kita, Bu. Rugi kita. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara man tadzakkara wa ja'akum nadhir. Bukankah telah kami panjangkan umur kalian untuk berfikir sebagaimana orang-orang yang berfikir, dan telah kami datangkan kepada kalian nadhir, pembawa peringatan. Maka sekali lagi ibu-ibu sekalian, menjadi hajat besar untuk kita minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Minta agar Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmatnya kepada kita semua supaya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena saat semua sudah masuk surga dan neraka, menempati tempatnya masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil kematian, Bu.
Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan panggil penduduk surga. Allah panggil penduduk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing. Bu, kematian yang saat ini tidak berbentuk, yang nggak kelihatan, nanti saat manusia sudah menempati tempatnya masing-masing, akan Allah datangkan dalam bentuk seekor kambing. Kemudian saat penduduk surga dan neraka sudah menyaksikannya, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka." Ini adalah kematian. Kemudian setelahnya Allah sembelih kambing itu. Artinya apa? Kematian sudah mati, Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khuludun la maut, khuludun la maut." Setelah ini yang ada hanyalah kekekalan abadi, tidak ada lagi kematian. Setelah ini yang ada hanyalah kekekalan, hanyalah keabadian, tidak ada lagi yang namanya kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kita hidayah, taufik, pertolongan untuk senantiasa bisa mendengar dan taat, untuk bisa senantiasa menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah haramkan, untuk senantiasa kita berada di atas kesalehan, berada di atas ketaatan, berada di atas kebaikan, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala panggil kita semua dengan panggilan yang begitu indahnya, ibu-ibu sekalian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi, juga untuk ibu-ibu semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita memohon agar Allah kembali kumpulkan kita di surganya yang penuh dengan kenikmatan, surga Firdausil A'la. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum saya tutup, meskipun sudah jam 10 ya Bu ya, ada yang mau disampaikan? Cukup? Ya, ada satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah itu doa yang khusus di bulan Ramadan saja atau umum bisa dibaca di luar bulan Ramadan? Maka jawabannya itu doa yang umum, bisa kita baca kapan saja meskipun tidak di bulan Ramadan. Ya. Doa itu ibu-ibu sekalian adalah menyesuaikan dengan sabda Nabi yang tadi. Allahumma wa'atik riqabana minan nar. Diambil dari sabda Nabi, walillahi utaqa'u minan nar. Jadi ibu doanya, Allahumma wa'atik riqabi. Kalau buat saya. Ya. Kalau buat kami, riqabana. Ya Allah, bebaskanlah saya, bebaskanlah kami. Kalau mau ditambah, wariqaba abaina wa ummahatina, juga bebaskan ibu-ibu kami, ayah-ayah kami, minan nar, dari neraka-Mu ya Allah. Karena ibu tadi hajat kita untuk bebas dari api neraka itu bukan cuma di Ramadan, Bu. Betul ya? Selama kehidupan kita,
kita butuh untuk meminta perlindungan dari api neraka. Ataupun doa-doa yang umum yang bagaimana kita semua hafal, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Insyaallah enggak apa. Ini hanya masalah istilah saja. Tapi kalau ditanya tadi boleh dibaca di luar Ramadan atau tidak, jawabannya boleh. Tapi memang di hari-hari di bulan Ramadan kita diharapkan untuk memperbanyak minta bebas dari neraka. Karena kesesuaian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, kita minta supaya kita ikut di dalamnya. Ya. Begitu Ibu-ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Tadi Ibu? Ya? Iya. Iya, sama aja Ibu. Tadi doa yang biasa kita minta, Allahumma inni as'alukal jannah, itu cukup sebenarnya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kalau mau lebih panjang lagi, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, masukkanlah aku meminta kepada Engkau surga, juga perkataan serta perbuatan yang mendekatkan aku kepadanya. Jadi bukan cuma minta surganya saja, tapi minta amalan yang mendekatkan kita kepada surga. Saya ulangi. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Saya ulangi. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Nanti berlindung dari api neraka juga sama, Bu. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari api neraka, juga dari perkataan serta perbuatan yang mendekatkan aku kepadanya. Jadi bukan hanya minta surga dan berlindung dari api nerakanya saja, tapi juga kita minta serta berlindung dari perkataan serta perbuatan yang mendekatkan kita kepada keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di mana Ibu? Oh, di i'tidal. Iya. Bisa Ibu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Insyaallah ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.